Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bersama saya lagi Rofi Fasolinanda di channel Baitul Ahad dengan hashtag ngobrol juga ibadah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu doa, di mana doa ini diminta oleh sahabat kita yang berkomentar di Instagram. Kita buka. Doa meminta doa ingin dapat jodoh Pak Ustadz. Aduh, ini adalah pertanyaan yang sangat mudah dibaca. Bahkan bagi orang-orang yang baru bisa baca sudah tahu pesannya apa, maknanya apa. Tetapi ini sungguh-sungguh sulit untuk dilalui dan sungguh-sungguh rumit untuk direnungi. Kenapa sulit untuk dilalui dan rumit untuk direnungi? Karena menurut saya pertanyaan yang sesimpel ini mengandung banyak hal, dari mulai sejarah, jodoh, cinta, tauhid, hikmah, fikih, kemudian doa dan sebagainya, yang lain-lainnya masih banyak lagi. Ketika kita berbicara masalah jodoh, maka tidak cukup dengan satu perspektif, harus banyak sekali perspektif yang harus kita pertimbangkan supaya nanti kita bisa menjadi manusia yang bijak. Sesuai dengan konsentrasi Baitul Ahad, maka akan membahasnya dengan menjawabnya dengan sebuah doa. Doa ini ada di dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Nah, itu ayat Al-Qur'annya. Berarti doa ini berasal daripada ayat Al-Qur'an. Yang sudah tentu ini adalah doa yang bagus jika kita amalkan, apalagi disinkronkan dengan maksud kita, yaitu dengan mengharapkan jodoh. Kita nggak bisa menyebutkan itu jodoh ya, karena nanti kita akan membahas tentang takdirnya. Kodo, mu'alaf kodo mugromnya, aduh. Doanya itu adalah cukup dari sini saja. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari calon pasangan kami, dari pasangan kami. Kalau laki-laki berarti mengharap perempuan, kalau perempuan berarti mengharap laki-laki. Nggak boleh tuh seperti kaum Nabi Lut, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Wa dzurriyyatina, dan setelah menikah, ketika kami sudah menemukan pasangan, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, keturunan kami itu buatlah indah, adem, sejuk kalau dilihat. Maksudnya melihatnya itu sama sekali nggak dongkol, nggak kesel, karena mereka bertakwa, karena mereka beribadah, mereka nggak bikin ulah, mereka nggak tersangkut oleh maksiat. Maka kita yang menjadi orang tua secara otomatis akan adem, akan sejuk melihat anak-anak kita soleh dan soleha. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saya kira cukup dengan satu doa ini. Ya, Saudara Muhammad Azil, mudah-mudahan dengan doa ini kita bisa menyikapi jodoh kita. Karena apa? Doa itu kan ad-du'a huwal ibadah, kemarin menurut Imam Muslim yang waktu kita bahas di video yang sebelumnya. Ad-du'a huwal ibadah. Ketika kita berdoa, kita itu adalah ibadah. Ikhtiar untuk menemukan pasangan adalah ibadah. Berdoa untuk menemukan dan dipasangkan adalah ibadah. Menikah adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah ibadah. Meyakini jodoh atau pasangan kita itu sudah Allah siapkan, itu jodoh. Apa itu ibadah.
Meyakini jodoh atau pasangan itu sudah disiapkan oleh Allah, itu adalah takdir. Kita meyakini takdir berarti itu tauhid. Kita ibadah juga. Bersabar karena belum menemukan pasangan, itu ibadah. Jadi untuk para jomblo, bersabarnya kalian itu dalam kesendirian, itu adalah sebuah ibadah. Karena sabar. Kemudian kalau kamu ikhlas, kalau kita ikhlas, masih hidup sendiri, mencari pasangan belum ketemu, itu juga ibadah. Tapi jangan sampai kita, jangan-jangan Allah nggak menakdirkan kita. Nah, ini bahaya. Itu udah masuk, padahal masalah jodoh, tapi bisa merusak ketauhidan kita. Jangan-jangan Allah nggak menakdirkan kita, sedangkan Allah sudah menakdirkan harta kita, nasab kita, berapa rezeki kita, siapa pasangan kita. Itu adalah masalah tauhid. Nah, channel Baitul Ahad menyarankan untuk berdoa dengan doa ini. Insya Allah cukup menyikapi permasalahannya ya. Dan yang secara otomatis harus dibarengi dengan banyak sekali perspektif. Seperti para orang-orang soleh, Uwais Al-Qarni, Siti Robi'ah Adawiyah, banyak lagi yang lainnya. Secara sejarah telah menjelaskan orang-orang soleh yang hidup dalam kesendirian karena cintanya habis untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang-orang yang cintanya itu dihabiskan, bahkan menjadi kufur, seperti Fir'aun. Nah, yang bahaya kalau kita dalam posisi seperti ini, kita sama sekali tidak berdoa. Awas, saya mau mengingatkan kemarin di video yang kemarin ada man lam yada'ullah ta'ala yaghdab alaih. Barang siapa yang enggak berdoa, maka nanti Allah akan marah. Nah, untuk para jomblo, kalau belum menemukan pasangan, selain berikhtiar, berdoa. Kalau enggak berdoa, awas, nanti Allah marah. Kemudian doa, kita sebagai seorang yang masih sendiri jangan takut, karena doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Makanya kalau kita menemukan, berusaha berikhtiar menemukan seseorang yang kita cintai, nah supaya cinta kita tembus, maka senjata yang paling ampuh itu adalah bukan pelet, bukan semar mesem, tetapi doa. Karena itu bisa menjadi senjata untuk mendobrak hatinya, takluk kepada kita. Dan jangan lupa ketika kita mencintai seseorang, jangan sampai cinta itu menghilangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Banyak lagi hadis-hadis yang banyak sekali perspektifnya, saya nggak bisa menjawab, terlalu rumit itu, mungkin harus bikin makalah. Untuk kali ini bisa disimpulkan sendiri ya. Intinya apapun keresahan kita, keperluan kita coba dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu adalah ibadah, maka dengan berdoa itu ya kita bisa mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya kita meminta seorang pasangan itu adalah ibadah, yaitu dengan cara berdoa. Jadi ketika seseorang sering berdoa untuk dipertemukan dengan pasangannya, maka saya yakin permintaan yang diawali dengan sebuah ibadah, yaitu doa untuk mendapatkan dia, maka nanti akan hidupnya berkah dan akan hadirlah qurrata a'yun, akan hadirlah wanita-wanita soleh. Karena kan di dalam hadis juga ad-dunya mata'un khairu mata'iha mar'atus soleh, yaitu wanita soleh. Wanita soleh bisa hadir di sisi kita, dipasangkan dengan diri kita, jadi awali dengan sebuah doa.
Ketika kita berdoa ibadah, mendapatkan apa yang kita dapatkan itu ibadah, menjalaninya pun ibadah dan menjadi berkah. Ngobrol juga ibadah untuk menghasilkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.